Ini termasuk keajaiban dunia enggak? Enggak ya? Enggak, itu juga keajaiban dunia, salah satunya Borobudur. Ini harusnya termasuk ini. Iya. Layak ya. Apalagi masih banyak candi-candi yang belum terrekonstruksi ya. Itu masih ada reruntuhan itu. Iya. Candi-candi perwara ya, candi-candi perwara. Wah, ini sudah nggak sabar nih pengen lihat. Yuk, iya. Guys, yuk. Ini kalau gedung bertingkat tuh tingkat berapa ini ya? Kayak hotel. Ini kalau di Solo apa? Hotel apa namanya? Wah, kalau di Solo pendek-pendek mungkin ini sekelas, kalau sekarang tuh di Uni Emirat itu Burj Khalifa ya. Wah, terlalu berlebihan itu. Terlalu berlebihan ya. Burj Khalifa. Beneran guys, megah banget ini. Aslinya loh, kalau lihat asli langsung. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan kami, Traveler Sugeng Rawuh. Saat ini kami berada di kawasan Candi Prambanan. Candi ini secara keseluruhan berada di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Namun, pintu administrasinya berada di Provinsi Jawa Tengah. Hal ini yang membuat Candi Prambanan terletak di dua tempat, yakni di Kelurahan Bokoharjo, Kapanewon Prambanan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan di Desa Telogo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Candi ini adalah termasuk situs warisan dunia UNESCO. Candi Hindu terbesar di Indonesia, sekaligus salah satu candi terindah di Asia Tenggara. Trimurti dimuliakan dalam kompleks candi ini, dengan 3 candi utamanya memuliakan Dewa Brahma, Dewa Siwa, dan Dewa Wisnu. Berdasarkan prasasti Siwagraha yang bertahun 778 Saka atau 856 Masehi, nama asli kompleks Candi Hindu ini adalah Siwagraha, yang berarti rumah Siwa, atau Siwalaya, yang berarti alam Siwa dalam bahasa Sanskerta. Nah, menurut prasasti ini, candi ini mulai dibangun pada sekitar tahun 850 Masehi oleh Raja Rakai Pikatan, dan terus dikembangkan dan diperluas oleh Balitung Mahasambu pada masa Kerajaan Medang Mataram. Dalam prasasti ini disebutkan juga bahwa saat pembangunan Candi Siwagraha tengah berlangsung, dilakukan juga pekerjaan umum perubahan tata air untuk memindahkan aliran sungai di dekat candi ini. Sungai yang dimaksud adalah Sungai Opak yang mengalir dari utara ke selatan sepanjang sisi barat kompleks Candi Prambanan. Sejarawan menduga bahwa aslinya aliran sungai ini berbelok melengkung ke arah timur dan dianggap terlalu dekat dengan candi, sehingga erosi sungai dapat membahayakan konstruksi candi. Proyek tata air ini dilakukan dengan membuat sodetan sungai baru yang memotong lengkung sungai dengan poros utara-selatan sepanjang dinding barat di luar kompleks candi. Bekas aliran sungai asli kemudian ditimbun untuk memberikan lahan yang lebih luas bagi pembangunan deretan candi perwara atau candi pengawal atau candi pendamping. Wow, ternyata nenek moyang kita sangat pandai ya guys. Kompleks bangunan ini secara berkala terus disempurnakan oleh raja-raja Medang Mataram berikutnya, seperti Raja Sri Maharaja Dyah Daksa dan Sri Maharaja Dyah Tulodong. Dan
diperluas dengan membangun ratusan candi-candi tambahan di sekitar candi utama. Jadi, candi ini bukan dibuat oleh makhluk-makhluk astral seperti di cerita dongeng Roro Jonggrang ya guys. Dan patung yang dianggap sebagai Roro Jonggrang di Prambanan itu sebenarnya adalah patung Dewi Durga, salah satu dewa dalam kepercayaan Hindu. Sedangkan nama lain dari Prambanan dapat berarti 5 gunung, yang dalam bahasa Khmer atau Kamboja 5 adalah Pram dan Banam adalah gunung. Hal ini menggambarkan 5 puncak gunung dari Himalaya di India. Mengingat pada saat yang sama dalam kronik Khmer bahwa bangsa Jawa pernah menjajah Khmer selama 200 tahun dan Jayawarman kedua yang pernah di Jawa merupakan pahlawan yang membebaskan Khmer dari dominasi Jawa. Jadi bangsa kita sebenarnya bukan bangsa yang selalu terjajah ya guys, tetapi pada masa lalu bangsa kita juga adalah bangsa penjajah. Bahkan kekuatan nenek moyang kita dulu sangat disegani dan ditakuti di kawasan Asia. Oke, kita sekarang sudah memasuki kawasan kompleks Candi Prambanan dan teman-teman lihat di sebelah kiri kanan saya banyak sekali candi reruntuhan yang belum direkonstruksi. Kalau ini sudah direkonstruksi semua, bangunannya kompleks ini lebih luar biasa banget nih. Banyak banget tuh sampai sana. Banyak banget. Wow. Sampai sebelah kiri juga. Wah, ini kalau sudah jadi semua dibangun itu mirip kayak kerajaan ya malah. Iya, betul sekali. Keren loh ini. Keren sekali. Yuk kita lanjut ke sana. Yuk. Oke, kemana sekarang? Kita ke sebelah selatan dari Candi Nandi. Ini adalah Candi Angsa, teman-teman. Angsa. Kalau Angsa itu kendaraannya siapa? Sama, kendaraannya Wisnu juga. Oh, selain Garuda Angsa ya? Selain Garuda Angsa. Oke, selanjutnya di sebelah timur daripada Candi Angsa kita akan jalan di Candi Apit. Candi ini tidak terlalu besar, kurang lebih luasnya 6 meter persegi dengan tinggi hanya 16 meter. Nah, fungsi dari Candi Apit ini apa? Candi Apit ini adalah ketika sebelum memasuki Candi Trimurti Brahma Siwa Wisnu, mereka akan bersemedi dulu di tempat ini. Jadi ini tempat semedi di dalam ya? Iya, untuk meditasi. Ya? Untuk meditasi, untuk memurnikan batin dulu sebelum ke candi untuk induknya. menenangkan pikiran dulu ya intinya. Iya, betul. Oke. Selanjutnya kita lanjut di sebelah. Kalau teman-teman lihat di setiap 4 penjuru mata angin pasti ada candi kelir. Oh, candi kecil itu ya? Ya, candi kecil yang tidak ada tangganya. Ini mini temple ya? Mini temple itu fungsinya adalah sebagai penolak bala. Sebagai penolak bala. Di depannya ini candi apa? Candi Kelir itu ada gapura ya? Iya, ada gapura. Itu pintu gerbang ya istilahnya. Iya, pintu gerbang. 4 pintu penjuru mata angin, utara, timur, barat, selatan. Oke. Selanjutnya kita lanjut di salah satu 3 dari candi induk. Ya, ini Candi Brahma, teman-teman. Ini ya Candi Brahma. Ya. Candi Brahma ini luasnya adalah 20 meter persegi. Tingginya? Dengan tingginya 37 meter, teman-teman. 37 meter, lebih tinggi daripada Candi Angsa, Candi Nandi. 37 meter. Dan menurut cerita di dalam candinya itu terdapat arca Brahma. Arca Brahma berkepala 4
dan berlengan 4. Wah, naiknya tinggi ya, kentip ya. Iya. Kentip ya teman-teman. Wejian. Di dalamnya itu ya ada arca Brahma ya. Iya, cuman kita kan tidak boleh naik dari manjat nih. Oke, megah sekali. Megah sekali. Selanjutnya candi apa lagi? Selanjutnya yang di tengah ini yang menjadi pusatnya ini adalah Candi Siwa. Ini adalah bangunan terbesar di tempat ini dan paling tinggi, teman-teman. Diperkirakan tingginya ini hampir mencapai 50 meter. 50 meter ya? Ya, 50 meter. Candi Siwa. Di dalamnya apakah ada arcanya? Arca Siwa? Arca Siwa ya, di sini bagian tubuh candi itu terdapat 4 bilik yang masing-masing itu berisi arca, teman-teman. Di sisi timur itu ada Arca Siwa Mahadewa. Kemudian di sisi selatan ada Arca Agastya atau Siwa Mahaguru. Di sisi barat ada Arca Ganeca sebagai anak Siwa. Dan di sisi sebelah utara ada Arca Durga Mahasisa Suramardini sebagai Cakti Siwa. Oke. Ini candi terbesar ya? Ya. Ukir-ukirannya. Dan ini singanya nih, Kok ada singa ini? lebih detail banget nih, cantik sekali untuk bangunan pahatan singanya, relief-reliefnya. Ini kayak singa urung yang di Candi Borobudur Ya, penjaga betul itu sekali. ya. Singanya masih berdiri dengan tegap di setiap sisi. Oke, kita menuju Candi Wisnu. Ya. Kita berjalan menuju Candi Wisnu, di mana Candi Wisnu ini secara struktur bangunan dan ketinggian hampir sama dengan Candi Brahma, yaitu di ketinggian 37 meter. Konon ceritanya di dalam candi ini ada satu arca Wisnu bertangan 4 dengan memegang cakra. Wisnu itu apa ya? Dewa apa ya? Wisnu. Dewa pemelihara. Trimurti ya. Dia Trimurti. pemelihara. Kalau Siwa itu Siwa dewa penstabilnya ya. pendarulang juga ya. Iya. Penstabil antara yin dan yang gitu masnya. Betul, betul. Negatif dan positif Ya. Ini serius atau nebak-nebak aja? Ini serius ini. Kalau Brahma pencipta itu dewa pencipta. Oh ya. Kalau di Hindu dia yang menciptakan alam semesta itu Brahma itu. Brahma. Oke. Nah, Berarti Tuhan itu. Ya, Trimurti. Kalau di dalam tokoh pewayangan itu Wisnu biasanya diibaratkan sebagai Batara Krishna ya. Batara Krishna. Batara Krishna. Kok bisa? Nah, ini ada beberapa relief yang mungkin kita belum tahu nih reliefnya ceritanya seperti apa. Itu di atas ada 3 wanita ya. Relief 3 wanita. Kita exit ya nih guys. Ya, kita exit. Exit ya. Oke, selamat tinggal Candi Prambanan. See you next time. See you next time.
Banyak jajanan-jajanan. Betul sekali, murah-murah juga. Nasi soto 15 ribuan. Jadi jangan apa? Jadi apa tadi? Rohali. Rohali. Rombongan hanya lihat-lihat, tetapi kita harus rojali. Rombongan jajan dan juga beli. Oke. Gitu, guys. Oke, terus dukung untuk UMKM di Indonesia, warung-warung kita support, jadi cintai produk Indonesia, guys. Oke, siap. Oke. Suasana market, souvenir, pakaian, baju. Ya, baju, fashion dengan corak Prambanan dan wayang-wayang. Ya, jadi diingat ya guys, jadilah rombongan yang rojali. Rombongan yang jajan dan beli. Biar ini UMKM bisa berkembang, guys. Kita dukung. Pak, bakpaone berapaan, Pak? 6.000 Om. Rasanya apa aja? Kacang hijau, ayam, coklat. Kacang hijau, Iya. ayam, coklat. Iya. Rasa bayar kan, Pak? Coklat, Pak. Iya. Satu, Pak. Saya kacang hijau. Kacang hijau. Langsung dipegang apa dibungkus ini? Bungkus saja. Bungkus ya? Pakai saus enggak ya? Enggak. Loh, masa coklat lah nggak saus ya? Itu yang lebih Lumpia. kecil. Kok Yang coklat yang mana, Pak? yang lonjong? Yang lonjong Lonjongnya coklat, coklat ya. ya. Yang buntir yang kacang hijau ya. Oke. 6 ribuan, guys. Akhirnya kita bukan jadi rombongan yang rohali ya. Ya, yang ini yang coklat nih. Rombongan cuma lihat-lihat. 2.000 enggak ada, Pak.